siapa yang seharusnya memulai mengucapkan salam? Siapa dulu yang seharusnya mengucapkan salam? Maka kata Rasul apa? Aulahuma billah. Apa artinya aulahuma billah? Ada dua penafsiran ulama yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama apa? Apa? Yang pertama adalah siapapun yang mengucapkan salam terlebih dahulu berarti dialah orang yang lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panjenengan silahkan pengen rebutan lebih dekat dengan Allah atau enggak? Ya, kalau pengen dekat dengan Allah, segera apa? Salam. Jangan apa? Mengkose lah kai wae lah sing salam. Ojo aku lebih tua. Aku lebih pinter, dan sebagainya. Ini penafsiran yang pertama. Ya, penafsiran yang kedua apa? Penafsiran yang kedua, yang memulai salam itu adalah orang yang lebih patuh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amma ba'd. Para hadirin muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Di antara bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah talabul ilmi atau menuntut ilmu, yang ini merupakan kewajiban setiap muslim. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat.
Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita Selasa malam ba'da maghrib di Masjid Al-Hikmah Bulustalan ini adalah kajian tentang akhlak yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tidak semua kita bahas, tapi kita hanya fokus membahas tentang kajian akhlak saja. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang adab, ya, etika salam. Yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang pertama etikanya atau adabnya adalah apa? Apa adab salam, Pak? Ada yang masih ingat? Selasa kemarin ada nggak kajian kita? Ada ya? Lupa semua ini. Etikanya apa? Nah, di sinilah pentingnya ngaji, bukan apa? Jiping. Ngaji apa? Kuping. Ngandelin kuping itu apa? Terbatas. Apalagi kita punya kesibukan, ya. Kesibukan kita tuh Masya Allah ya. Jadi kita ini bukan seperti Imam Syafi'i, ya. Beliau hafalannya luar biasa. Kita imam siapa? Imam Samudra. Imam siapa? Imam Bukhari. Ya. Kita jauh ya dibandingkan mereka. Jadi jangan ngandelin apa? Kuping kita sebatas ingatan kita. Terbatas ingatan kita ya. Karena kesibukan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas etika atau adab salam yang pertama. Apa etikanya? Sangat dianjurkan menebarkan salam. Sangat dianjurkan menebarkan salam. Dalilnya mana? Kemarin sudah kita sampaikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam, yang menceritakan tentang kedatangan Rasul ke kota Madinah. Beliau datang kemudian dikerumuni banyak kaum muslimin. Tidak ada kalimat lain yang keluar dari lisan Rasul kecuali apa? Ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Yang kedua apa nasihat beliau? Wa tut'imut ta'am. Apa? Memberi makan, sering apa? Berbagi. Sering berbagi, terutama dengan saudara, dengan tetangga. Ya, dapat rezeki apa? Mancing, dapat 1 kilo ya apa? Bagi dengan tetangganya. Ya, jangan hanya mencium apa? Aroma harum ikannya saja. Masya Allah. Tetanggane ngarep-ngarep iki. Wah, tonggoku bar entuk iwak ki oke aku kebagian. Ya, ternyata tidak dapat. Maka ini tidak seperti itu. Nasihat yang ketiga apa? Wasallu wan nasu niyam. Salat malam saat kebanyakan orang apa? Tidur. Apa balasannya bagi 3 orang, bagi orang yang melakukan 3 amalan saleh ini? Menebarkan salam, memberi makan, sering berbagi, dan yang ketiga apa? Salat malam. Apa kata Rasul? Tadkhulunal jannata bisalam. Balasannya kamu masuk
surga. Ini apa? Ini adab yang pertama. Adab yang kedua apa? Yang nulis sebenarnya ada nggak sih catatannya? Kayaknya nulis tapi kok anteng aja apa? Nggak pamer. Apa tulisannya pada lari-lari? Yang kedua adalah bersegera apa? Bersegera mengucapkan salam. Ini adab yang keberapa? Adab yang kedua. Kalau ada dua saudara bertemu, maka adabnya, etikanya apa? Bersegera mengucapkan salam. Ojo apa? Enten-entenan kaisi lah, aku mengko barkai salam, aku nembe jawab. Nah orang wingi aku ya saiki kae loh. Nah ya, wingi kae saiki aku nggak begitu. Bersegera mengucapkan salam. Ya. Loh terus kenapa ketika ada orang bertemu kok tidak mengucapkan salam? Bisa jadi kemungkinan pertama, ya, apa? Kemungkinan pertamanya dia belum tahu keutamaan mengucapkan salam. Orang yang tahu keutamaan salam biasanya apa? Dia bersegera. Loh keutamanya apa? Ya tadi, tadkhulunal jannata, bisalah masuk surga. Ya, itu diantaranya. Ya, diantaranya. Yang lainnya juga apa? Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW, ya, ketika ditanya oleh seseorang, kata orang itu apa? Ya Rasulullah, wahai Rasul, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam. Wahai Rasul, ada dua orang saudara muslim ternyata bertemu. Kata orang ini, siapa yang seharusnya memulai mengucapkan salam? Siapa dulu yang seharusnya mengucapkan salam? Maka kata Rasul apa? Aulahuma billah. Apa artinya aulahuma billah? Ada dua penafsiran ulama yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama apa? Apa? Yang pertama adalah siapapun yang mengucapkan salam terlebih dahulu berarti dialah orang yang lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panjenengan silahkan pengen rebutan lebih dekat dengan Allah atau enggak? Ya, kalau pengen dekat dengan Allah, segera apa? Salam. Jangan apa? Mengkose lah kai wae lah sing salam. Ojo aku lebih tua. Aku lebih pintar, dan sebagainya. Ini penafsiran yang pertama. Ya, penafsiran yang kedua apa? Penafsiran yang kedua, yang memulai salam itu adalah orang yang lebih patuh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran para ulama kita.
yang lebih dekat posisinya, yang lebih patuh kepada Allah, dia pasti akan memulai salam terlebih dahulu. Tidak ngenteni, cepet-cepetan. Ya, ini apa? Keistimewaannya. Ya, ini keistimewaannya. Maka dari sini kita tahu bahwa mengawali salam, menyegerakan salam itu memiliki apa? Keistimewaan yang luar biasa. Memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi jangan saling menunggu. Loh, kayaknya saya pernah dengar itu ada hadis yang mengatakan apa? Hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Iya enggak begitu? Nah, terus bagaimana itu? Ya, bagaimana itu? Loh, pertanyaannya saya balik. Apakah aib? Ya, apakah aib orang tua salam lebih dulu kepada yang lebih muda? Aib enggak? Kalau yang salam lebih dulu itu berarti posisinya lebih rendah apa enggak? Enggak, lo sudah jelas tadi kita sampaikan aulahuma billah. Orang yang memulai salam berarti orang yang lebih patuh kepada Allah, orang yang lebih taat kepada Allah. Orang yang memulai salam berarti orang yang lebih dekat posisinya kepada siapa? Allah, jelas. Ya, adapun hadis tadi, ya, itu memang etikanya begitu, normalnya seperti itu, ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yusallimu saghiru 'alal kabir. Yang lebih muda, yang lebih kecil, salam dulu kepada yang lebih besar atau yang lebih tua. Pengertian lebih tua apa? Bisa lebih tua, lebih banyak ilmunya. Yang lebih sedikit ilmunya, salam dulu kepada yang lebih banyak ilmunya. Yang lebih sedikit usianya, salam lebih dulu kepada yang lebih banyak atau yang lebih tua umurnya. Demikian pula wal maru 'alal qa'idi. Yang jalan salam lebih dulu kepada yang duduk. Ya, wal qalilu 'alal katsir. Demikian pula yang sedikit salam kepada yang banyak. Ini apa? Normalnya, etikanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kembali kepada hadis aulahuma billah, kita pengen gak dapat dua keistimewaan? Dikatakan lebih dekat posisinya dengan Allah dan dikatakan lebih patuh kepada Allah atau enggak? Itu pilihan, ya, dan kita yang akan memilih. Maka secara umum seperti itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan, silakan awali salam terlebih dahulu. Berlomba-lomba apa? Mengucapkan salam, mengawali salam. Ini adab yang keberapa? Yang kedua. Adab yang ketiga. Ya, adab yang ketiga adalah berusahalah menggunakan redaksi salam yang
sempurna atau yang lebih sempurna. Berusahalah mengucapkan salam menggunakan redaksi yang lebih sempurna. Kenapa begitu? Etikanya kenapa seperti itu, Pak? Karena apa? Iya, kenapa? Doanya lengkap. Terus apa lagi? Apa? Dicontohkan Rasul. Terus apa lagi? Karena semakin lengkap, semakin sempurna redaksi salamnya, berarti apa? Pahalanya semakin besar. Gini betul. Pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Makanya minimalnya salam apa? Redaksi salam minimalnya apa? Assalamu alaikum. Itu minimalnya. Jadi kalau salam ya assalamu alaikum. Begitu. Jangan Waalaikumsalam. Nah, apa itu? Ya, assalamu alaikum. Jelas kalimatnya. Ya, minimalnya ya assalamualaikum. Nah, jangan kum. Apa itu kum? Nah, jawabnya apa? Lam. Nah, gitu doang ya. Itu bukan salam. Minimalnya assalamu alaikum. Maksimalnya apa? Nah, yang namanya maksimal yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksimalnya. Dalilnya mana? Dalil yang menjelaskan kalau semakin lengkap redaksi salamnya berarti pahalanya lebih banyak. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Imran bin Husain, kata sahabat ini apa? Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Kata sahabat Imran bin Husain, suatu ketika ada seseorang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan kalimat apa? Assalamu alaikum. Ya. Kemudian dijawab oleh Rasul alaihi wasallam. Setelah menjawab salam, Rasul kemudian mengatakan ashrun atau ashratun. Ashrun. Rasul mengatakan apa? 10. Ini berapa? 10. Ya. Rasul mengatakan 10. Thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian tidak berapa lama datang orang kedua menghampiri Rasul, menemui Rasul, mendatangi Rasul, dan dia mengucapkan salam. Redaksinya assalamu alaikum warahmatullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ishrun. Setelah Rasul menjawab salam orang tersebut, Rasul kemudian mengatakan apa? Ishrun. Berapa ishrun? 20.
Nah. Thumma ja'a akhar faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berapa lama kemudian datang orang yang ketiga mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan kalimat salam dengan redaksi yang sempurna. Dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata orang itu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Selesai menjawab, Rasul mengatakan apa? Salasun. Berapa salasun? 30. Nah, maksudnya apa? Yang pertama 10, yang kedua 20, yang ketiga 30. Maksudnya apa? Pahalanya. Orang yang pertama mendapatkan pahala berapa? 10. Dia mengucapkan salam apa? Assalamualaikum. Orang yang kedua mendapatkan 20. Dia mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya berapa? 30. Inilah dasar yang menjelaskan bahwa semakin sempurna, semakin lengkap redaksi salam yang kita ucapkan, maka pahala yang kita dapatkan semakin apa? Besar. Kalau jenengan diberi pilihan kerja di pabrik A, kerjanya sama, 1 bulan gajinya 10 juta. Di pabrik B kerjanya sama, jamnya sama, gajinya 20 juta. Di pabrik C kerjanya sama, harinya sama, jamnya sama, 1 bulan gajinya 30 juta. Jenengan milih mana? Lawang kerjane podo, jamnya podo, milih mesti apa? Yang 30 juta. Normal apa enggak? Normal. Orang normal pasti milihnya apa? Yang 30 juta. Yang tidak normal, lah aku 10 juta wae lah. Ya. Ada enggak begitu? Rata-rata milihnya pasti apa? 30 juta. Lawang kerjane podo kok, jame yo podo. Tidak ada yang beda. Kalau masalah uang saja, masalah dunia saja, kita pasti milih yang banyak. Kenapa untuk urusan akhirat kita milih yang lah daripada orang, daripada enggak? Kenapa begitu? Rasul SAW ini yang menjanjikan. Semakin lengkap redaksi salamnya berarti pahalanya semakin banyak. Dan pahala ini akan sangat kita butuhkan di akhirat nanti. Kita semua, saya panjenengan, kita semua sangat butuh dengan yang namanya pahala. Sangat butuh. Ya, dan itu tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Tidak bisa ditebus dengan yang lainnya. Maka kalau salam, ucapkanlah salam dengan yang lebih baik. Ya minimalnya ya assalamu alaikum. Minimal, jangan kurang dari itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Minim apa? Minimalnya assalamu alaikum, ya.
Ini yang mengucapkan salam. Ya. Jadi etika atau adab mengucapkan salam ada berapa? Ada 3 dulu, ya. Ada 3 dulu. Yang pertama apa? Etika salam yang pertama apa? Apa? Etika. Nembe 15 menit loh. Apalagi seminggu ya wajar toh lali kabeh. Adab yang pertama apa? Dianjurkan apa? Menebarkan salam. Lu ini adab etika. Lali, nggak fokus. Adab yang pertama apa? Sangat dianjurkan menebarkan salam. Adab yang kedua apa? Bersegera mengucapkan salam. Yang ketiga apa? Menggunakan redaksi salam yang lebih sempurna. Ini adab atau etika salam. Nah, kemudian yang menjawab salam. Ya. Yang menjawab salam bagaimana? Ya. Yang menjawab salam bagaimana? Bagaimana? Lebih lengkap atau lebih sempurna, lebih baik. Minimalnya apa? Minimalnya sama. Yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab salam itu minimal sama. Jangan kurang dari itu. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa ayat berapa? 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kamu diberi salam, apabila kamu disalami, kata Allah apa? Fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripada itu. Aurudduha, atau jawabannya apa? Sama, minimal sama, syukur lebih baik. Itu jawaban salamnya. Kalau yang diperintahkan oleh Allah yang mana? Yang lebih baik. Itu didahulukan, ya. Kalau tidak bisa lebih baik ya sama minimal. Jadi kalau ada orang datang, ya, kemudian salam kepada kita, maka jawaban kita minimal apa? Sama. Kalau orang salam dengan redaksi Assalamualaikum, jawaban kita minimal Waalaikumsalam. Lebih baik lagi warahmatullah. Itu berarti lebih baik mengamalkan perintah Allah. Surat An-Nisa 86 ini. Kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah, itu minimal. Lebih baiknya wabarakatuh. Berarti yang dianjurkan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban kita tidak boleh Waalaikumsalam gitu toh. Ya, tidak boleh.
fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab minimal sama atau kalau bisa lebih baik. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu kan lisan. Di zaman sekarang kan lewat tulisan, SMS, WA. Kan ada orang kemudian apa? Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang disingkat apa? ASS, WRWB. Itu bukan salam. Bukan salam. Ya, malah tanpa spasi itu. ASS, WRWB, tanpa titik, tanpa spasi. Bukan salam, itu apa itu? Padahal ASS itu bahasa Inggris. Artinya apa? Nggak sopan tuh. Ya, artinya pantat. ASS itu artinya nggak sopan, bukan salam, bukan doa. Ya. Nah, maka kalau alasannya lah nyingkat apa? Nyingkat karakter. Kalau SMS kan kebanyakan apa? Nanti jadi 2. Nah, zaman dulu kan begitu ya. Sekarang nggak begitu. Itu bukan doa. Nah, kalau ada yang kemudian mengucapkan kalimat ditulis Assalamualaikum Ustadz misalkan, atau Assalamualaikum Pak Le, Assalamualaikum Bude, ya, Om, Paman dan sebagainya, maka ya bagaimana jawabnya? Para ulama kita mengatakan boleh dijawab dengan lisan. Kalau ada orang ngucapin Assalamualaikum kepada kita, boleh kita jawab dengan lisan, tidak perlu ditulis lagi. Tidak perlu ditulis lagi. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Le, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Semoga sehat-sehat aja. Kemudian dijawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya Alhamdulillah sehat. Itu apa? Boleh. Jangan kemudian apa? Loh piye to? Pak Le tak salami malah ra dijawab salam kui. Malah apa? Ustadz ini gimana toh? Ya, tak salami malah nggak dijawab. Padahal ustadznya ngajarin untuk mengucapkan salam. Urung ngaji berarti, ya. Belum ngaji dia. Kalau sudah ngaji tahu. Karena apa? Boleh jawab salam dengan lisannya langsung. Kenapa? Karena barangkali kalau WA-nya 1, kalau SMS-nya 1. Kadang kan kalau ustadz-ustadz besar kan apa? Jarang ngaktifin HP-nya. Kadang mode silent atau mode pesawat atau dimatikan. Begitu dinyalain apa? WA-nya sampai ratusan. Kalau harus jawab itu semua kan kemang tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemang tangannya. Cukup dijawab pakai lisan saja. Waalaikumsalam. Yang jelas kaidahnya dia salamnya seperti apa, kita harus lebih sempurna. Setelah itu boleh dijawab tanpa nulis salam lagi. Atau kalau mau ditulis salamnya juga nggak apa-apa. Dan ini lebih baik begitu ya. Tapi tanpa itu juga tidak apa-apa ya. Cukup dengan lisan saja. Jadi jangan kemudian apa? Suudzon. Wis tak salami ora dijawab salamku ya. Hadza wallahu taala bisawab. Saya kira ini dulu ya yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada tanya jawab? Ya, silakan.
Ya. Terus kalau salam dengan lawan jenis bagaimana? Dengan non mahram ya, bukan dengan mahramnya itu bagaimana? Itu terlalu buru-buru pertanyaannya. Nah, nanti ya ada ya, ada waktunya insya Allah. Iya, gimana? Ji, pripun Pak? Ji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Ya, secara umum kan memang itu ada dalilnya, ya. Jawaban secara umumnya itu memang dianjurkan, ya. Kalau pertanyaan pertama perlu pembahasan agak panjang, maka saya jawab belum waktunya, ya. Kalau pertanyaan kedua cukup dijawab itu memang ada anjurannya, ya. Kita masuk ke kuburan, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur yang muslim. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Gimana? Redaksi apa? Oh, ya redaksi salamnya ya assalamu alayka ya ahlal kubur ya ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lalahiqun. Kurang lebih seperti itu. Mengingatkan, itu mengingatkan. Baik, kita cukupkan pertemuan kajian pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.